Dalam perjalanan mencari makna sejati, ada saat di mana dunia seolah tak lagi menggenggam, di mana jiwa melayang di antara batas fana dan keabadian. Adalah momen zauk, rasa kegairahan ruhaniyah yang membawa seseorang menyelam ke dalam samudera cahaya ilahi. Ini bukan sekedar pengalaman biasa, bukan sekedar emosi yang meluap-luap, tetapi sebuah pertemuan antara ruh dan hakikat, di mana manusia tak lagi menjadi sekedar makhluk yang terbatas oleh jasad dan waktu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Haura yang dirahmati Allah, jika video ini lewat di berandamu, berarti ini adalah petunjuk dari Allah untukmu. Setidaknya luangkanlah waktu sejenak untuk menulis sholawat kepada Rasulullah di kolom komentar, sebagai tanda bukti akan kecintaan kita kepada Nabi Muhammad SAW. Dan sebagai umatnya, semoga di akhirat nanti kita mendapatkan syafaat dari beliau. Amin amin ya rabbal alamin. Pada video kali ini kita masih akan mendengarkan rangkaian nasihat-nasihat bijak dari Sultanul Aulia Syekh Abdul Qadir Al-Jailani yang kami kutip dari kitab Sirrul Asrar, Rahasia Zauk, Kedamaian Hati Tingkat Tinggi yang Terlupakan. Sahabatku, di balik kesunyian yang hakiki dalam hening yang meluruhkan dunia, seorang hamba duduk dalam zikir yang tak terputus. Nafasnya beriringan dengan asma Allah, hatinya menjelajah semesta yang tak kasat mata. Dunia di sekelilingnya memudar, berganti dengan cahaya yang bukan berasal dari matahari, bukan berasal dari bintang, melainkan terpancar dari dalam dirinya sendiri. Itulah cahaya keesaan yang hanya tampak bagi hati yang telah benar-benar melepaskan segala keterikatan duniawi. Nabi Muhammad SAW bersabda, satu ilham ilahi yang memutuskan seseorang daripada dunia ini dan karunia atas seseorang akan kenyataan atau cermin sifat-sifat Tuhan menampakkan kepada seseorang keesaan ilahi lebih baik daripada pengalaman dunia dan akhirat. Dan lagi beliau bersabda, orang yang tidak mengalami zauk, kegairahan, yang daripadanya menerima kenyataan makrifat ilahi dan juga yang hak, adalah tidak hidup. Ayat-ayat dan hadis-hadis dipenuhi dengan petunjuk tentang keadaan ini, tentang kedamaian yang hadir bukan dari kepemilikan tetapi dari pelepasan, bukan dari kekuasaan tetapi dari penyerahan. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, dan apakah orang yang Allah luaskan dadanya kepada Islam, yaitu ia berjalan atas nur dari Tuhannya, sama dengan yang beku hatinya? Maka kecelakaan adalah bagi mereka yang beku hatinya dari mengingat Allah. Mereka itu adalah dalam kesesatan yang nyata. Allah Subhanahu wa Ta'ala telah turunkan sebaik-baik perkataan, kitab yang sebagiannya menyerupai sebagiannya, yang diulang-ulangkan, yang seram lantaran kulit-kulit badan orang yang takut kepada Tuhannya, kemudian jadi lemas kulit-kulit mereka dan hati-hati mereka kepada mengingat Allah. Yang demikian itu bimbingan Tuhan yang ia bimbing dengannya siapa yang ia kehendaki. Dan barang siapa disesatkan oleh Allah, maka tidaklah ada baginya bimbingan. Surat Az-Zumar ayat 22 dan 23. Di antara mereka yang telah merasakan hakikat ini adalah Syekh Junaidi Al-Baghdadi. Beliau berkata, bila zauk, kegairahan bertemu dengan kenyataan ilahi di dalam diri seseorang, dia itu berada di dalam keadaan sama ada kelezatan yang amat sangat atau keharuman yang mendalam. Zauk, kegairahan ruhaniyah, bukanlah sekedar perasaan, bukan pula euforia yang bersumber dari dunia. Ada dua jenis zauk, zauk lahiriah dan zauk ruhaniyah. Zauk lahiriah adalah ilusi yang terlahir dari ego diri, sesuatu yang didorong oleh panca indera yang sifatnya fana dan penuh kepura-puraan.
Ini adalah kebahagiaan yang dicari oleh mereka yang masih terikat dengan dunia, mereka yang menginginkan pujian manusia, yang mencari pengakuan di hadapan sesama makhluk. Tetapi zauk yang sejati, zauk ruhaniyah, adalah anugerah yang tak terjangkau oleh nafsu. Ia datang dari dalam, dari hati yang telah dikosongkan dari segala selain Allah. Ketika seseorang telah sampai kepada zauk yang hakiki, ia tidak lagi merasakan dirinya sebagai pemilik, tetapi sebagai yang dimiliki. Tidak ada lagi kehendak yang harus dipaksakan, tidak ada lagi kepentingan yang harus diperjuangkan. Hanya ada satu tujuan, satu arah, yakni menuju kehadiratnya. Ada mereka yang mengira bahwa fana adalah hilangnya diri dalam ekstasi, dalam mabuk yang tak berkesudahan. Tetapi fana yang sejati bukanlah kehilangan akal, melainkan kesadaran yang paling murni. Kesadaran bahwa tiada yang lebih nyata selain Dia, bahwa segala sesuatu selain Allah hanyalah pantulan semata, hanyalah bayangan yang pada akhirnya akan lenyap. Inilah yang dialami oleh para kekasihnya, mereka yang hidupnya bukan untuk mencari dunia, tetapi untuk menemukan makna di balik segala yang tampak. Allah berfirman dalam hadis qudsi, "Insan adalah rahasiaku dan aku rahasianya." Rahasia itu bukan sesuatu yang bisa dipelajari, bukan sesuatu yang bisa dijelaskan dengan kata-kata. Ia adalah cahaya yang hanya bisa ditemukan oleh mereka yang telah melepaskan dunia. Mereka yang telah mengorbankan dirinya untuk satu tujuan, yaitu mengenalinya. Zauk bukanlah sesuatu yang bisa dicari dengan ambisi, bukan sesuatu yang bisa dimiliki dengan usaha manusia semata. Ia adalah anugerah yang diberikan kepada mereka yang telah siap untuk menerimanya. Ia adalah kebahagiaan yang tidak tergoyahkan oleh apapun juga yang ada di dunia ini. Mereka yang telah merasakan hakikat ini tidak lagi bertanya, tidak lagi mencari-cari jawaban di luar dirinya, karena mereka telah menemukan sumber dari segala sumber, telah tiba di muara dari segala perjalanan. Bagi mereka dunia hanyalah tempat singgah sementara, dan hidup adalah perjalanan yang harus terus dijalani dengan penuh kesadaran. Mereka berjalan tetapi hati mereka telah sampai, mereka hidup tetapi ruh mereka telah terbebas. Mereka berada di dunia, tetapi jiwa mereka telah kembali ke asalnya, ke tempat yang tidak bisa dijelaskan oleh kata-kata, ke dalam rahasia yang hanya diketahui oleh mereka yang telah melebur dalam keesaannya. Di kedalaman jiwa, tempat di mana dunia tak lagi membelenggu, ada satu keindahan yang hanya bisa dirasakan oleh mereka yang telah menyingkap hijab keduniawian, zauk kerohanian. Keadaan yang tak bisa dijelaskan dengan kata-kata, hanya bisa dirasakan dalam getaran hati yang paling dalam. Ini bukan sekedar emosi, bukan pula kesenangan sesaat, melainkan pertemuan antara cahaya dan cahaya. Ketika ruh insan bertemu dengan cahaya ilahi, inilah kebahagiaan sejati yang tak terikat oleh ruang dan waktu, yang tak tergoyahkan oleh deru kehidupan. Zauk yang sejati tidak datang dari kesenangan dunia, tidak pula dari kehendak ambisi atau kehendak ego. Ia adalah pancaran murni yang melimpah dari dalam diri, terbebas dari segala pengaruh luar. Namun sahabat, ada saat-saat di mana keindahan dunia dapat menjadi jembatan untuk menuju pengalaman ini. Seperti sebuah suara yang merdu, bacaan Quran yang menyentuh, syair cinta yang mendalam, atau bahkan tarian angin yang menggoyangkan dedaunan. Semua itu bisa menjadi pemicu yang mengantarkan seseorang pada pengalaman zauk. Saat itu, batas antara yang fana dan yang abadi menjadi tipis, dan jiwa merasa begitu dekat dengan Sang Pencipta, sebagaimana firman Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam Al-Quran. Dan orang yang menjauhi berhala-berhala daripada menyembahnya dan kembali kepada Allah adalah bagi mereka kabar yang menggembirakan. Oleh karena itu, bahagiakanlah hamba-hambaku yang mendengar perkataan lalu menurut yang sebaik-baiknya. Merekalah orang-orang yang dibimbing oleh Allah, dan mereka itu ialah orang-orang yang mempunyai fikiran. Surah Az-Zumar ayat 17 dan 18. Sahabatku, ketika seseorang berada dalam keadaan zauk yang sejati, syaitan dan ego tak lagi bisa menyusup,
Dalam terang cahaya ilahi, kegelapan tak berdaya. Keinginan duniawi yang biasanya bergejolak menjadi tenang, hasrat yang sering membelenggu menjadi luruh. Dalam suasana ini, kehadirannya begitu nyata, seakan-akan jiwa tak lagi berjarak dengan Yang Maha Kuasa. Ini adalah keadaan di mana segala beban dunia terasa begitu ringan, di mana kebahagiaan bukan lagi tentang memiliki, melainkan tentang melepaskan. Di dalam hadis disebutkan, ayat-ayat Quran, puisi yang berhikmah dan ajaib mengenai cinta, serta bunyi dan suara kerinduan menyalakan wajah ruh. Namun sahabat, ada dua jenis zauq yang perlu dibedakan. Ada zauq yang berasal dari ego diri, yang hanya sekedar ilusi semata, kesenangan sesaat yang berasal dari hawa nafsu. Zauq ini seringkali menyesatkan, membawa seseorang pada kebanggaan diri, merasa lebih suci daripada yang lain. Tetapi sahabat, ada zauq yang hakiki, yang datang dari kesadaran mendalam akan kehadiran Allah. Inilah zauq yang membawa seseorang menuju ketenangan abadi, yang menjadikan dunia tak lebih dari bayangan semu. Allah berfirman, yang suci untuk yang suci pula. Surah An-Nur ayat 26. Bagi mereka yang telah merasakan zauq yang hakiki, dunia tak lagi memiliki daya tarik. Mereka bukan berarti meninggalkan kehidupan ini, tetapi mereka melihat kehidupan dengan cara yang berbeda. Seperti bekerja bukan lagi tentang mengumpulkan kekayaan, tetapi tentang menjalankan amanah. Makan bukan lagi sekedar mengisi perut yang lapar, tetapi sebagai bentuk rasa syukur. Mereka tidak mencari ketenangan di luar, karena mereka telah menemukannya di dalam diri. Sebaliknya, bagi mereka yang terperangkap dalam zauq yang berasal dari ego, hidup menjadi permainan kesombongan. Mereka merasa lebih tinggi daripada yang lainnya, merasa telah mencapai puncak spiritual. Padahal sesungguhnya mereka hanya berjalan dalam lingkaran kosong. Inilah kegelapan yang menyamar sebagai cahaya, ilusi yang tampak seperti kebenaran. Penjahiran suasana zauq pun ada dua jenis. Ada yang disengaja, yang dihasilkan dari latihan dan usaha diri sendiri. Namun ada pula yang datang tanpa diminta, sebagai anugerah dari Allah. Yang pertama seringkali rapuh karena masih berlandaskan pada keinginan diri. Tetapi yang kedua, yang datang sebagai rahmat, adalah zauq yang membawa seseorang semakin dekat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Zauq yang sejati tidak membutuhkan pengakuan, tidak haus akan perhatian. Ia adalah rahasia tersembunyi di dalam hati, hanya bisa dirasakan oleh mereka yang benar-benar mencarinya. Sahabatku, di akhir perjalanan ini, mereka yang telah melewati segala lapisan zauq tidak lagi mencari, tidak lagi bertanya. Mereka telah menemukan jawaban di dalam keheningan, di dalam keberserahan yang sempurna. Mereka adalah yang telah memahami bahwa dunia hanyalah bayangan dan kebenaran sejati hanya ada padanya. Mereka berjalan di bumi, tetapi hati mereka telah sampai pada cahaya yang hakiki, pada ketenangan yang tak tergoyahkan, pada cinta yang tidak terlukiskan. Dalam perjalanan mencari makna sejati, ada saat di mana dunia seolah tak lagi digenggam, di mana jiwa melayang di antara batas fana dan keabadian. Adalah momen zauq, rasa kegairahan ruhaniah yang membawa seseorang menyelam ke dalam samudra cahaya ilahi. Ini bukan sekedar pengalaman, bukan sekedar emosi yang meluap-luap, tetapi sebuah pertemuan antara ruh dan hakikat, di mana manusia tak lagi menjadi sekedar makhluk yang terbatas oleh jasad dan waktu. Penzahiran zauq yang tidak disengajakan adalah akibat dari tenaga keruhanian yang begitu besar hingga tak bisa lagi dikendalikan oleh seseorang. Seperti halnya air yang mendidih dan akhirnya meluap, ruh yang dibanjiri oleh cahaya keesaan tak bisa ditahan dalam batas tubuhnya. Ia melampaui panca indera, merasuk ke dalam dimensi yang lebih tinggi, di mana yang tersisa hanyalah kebersatuan dengan Yang Maha Esa.
Inilah keadaan para sahabat akrab Allah. Mereka yang larut dalam tarian dan nyanyian zikir, bukan sebagai bentuk hiburan duniawi, melainkan sebagai sarana untuk menumbuhkan kegairahan hati mereka dalam perjalanan menuju hakikat. Nabi Muhammad SAW bersabda, upacara kegairahan yang dilakukan oleh para pecinta Allah, tarian dan nyanyian mereka merupakan kewajiban bagi sebagian, dan bagi sebagian yang lain adalah harus, sementara bagi yang lainnya pula adalah bid'ah. Ia adalah kewajiban bagi manusia yang sempurna, harus bagi kekasih Allah, dan bagi yang lalai adalah bid'ah. Kata-kata ini menggambarkan betapa pengalaman spiritual tidak bisa dipahami oleh mereka yang hatinya masih tertutup oleh hijab duniawi. Orang-orang yang lalai yang menganggap pencarian zauq sebagai sesuatu yang asing atau bahkan menyimpang, sejatinya adalah mereka yang kehilangan daya rasa terhadap keindahan agama. Mereka lebih rendah daripada burung-burung yang terbang mengelilingi Nabi Daud alaihissalam untuk menikmati kemerduan suaranya, lebih rendah dari akal tetapi tetap tunduk dalam tasbih kepada Sang Pencipta. Nabi Daud alaihissalam berkata, orang yang tidak mengalami kegairahan tidak dapat merasai agamanya, sebab zauq bukanlah semata-mata tentang perasaan, tetapi tentang penghayatan yang membawa seseorang lebih dekat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tanpa zauq, ibadah bisa menjadi kering, doa terasa hampa, dan hidup kehilangan makna. Terdapat 10 suasana zauq, sebagian diantaranya tampak jelas bagi orang lain, sebagian lagi hanya dirasakan di dalam hati. Ada zauq yang tampak dalam bentuk kesadaran rohani, dalam lirik zikir yang terus mengalir, dalam keheningan saat membaca Al-Quran dengan khusyuk. Ada pula yang terlihat dalam bentuk tangisan yang tak tertahan, penyesalan yang mendalam atas kelalaian diri, atau ketakutan terhadap azab Allah yang begitu nyata. Zauq juga bisa hadir dalam bentuk kerinduan yang membakar, kesayuan yang menusuk relung jiwa, hingga cahaya wajah yang berseri-seri, atau justru menjadi pucat karena intensitas pengalaman ruhani yang mendalam. Dalam zauq, seseorang merasa seolah waktu berhenti berjalan, dunia memudar, dan yang tersisa hanyalah kesadaran mutlak akan kehadiran ilahi. Rasa ini bukan sesuatu yang bisa diciptakan secara sengaja, bukan sesuatu yang bisa dipaksakan. Ia adalah anugerah yang turun bagi mereka yang hatinya telah bersih dari keterikatan dunia, bagi mereka yang telah mengosongkan diri dari segala selain Allah. Namun sahabat, ada pula mereka yang mencoba memanipulasi zauq, menjadikannya sekedar pertunjukan lahiriah, membiarkan ego mereka merasuk dalam pengalaman ruhani yang seharusnya suci. Mereka berpura-pura terguncang, meratap, atau bahkan berteriak demi mendapatkan pengakuan manusia. Padahal zauq yang sejati adalah tentang kehilangan diri, bukan tentang menonjolkan diri. Ia adalah tentang kesadaran akan kefanaan, bukan tentang mencari perhatian. Jika zauq datang dari hati yang bersih, maka cahaya ilahi akan menyinarinya. Tetapi jika hanyalah topeng bagi nafsu, maka di sana tidak ada cahaya, hanya kegelapan yang semakin menyesatkan. Sebab kegelapan hanya melahirkan kegelapan, dan hanya cahaya yang bisa menuntun menuju cahaya. Dalam perjalanannya, seorang pencari hakikat akan menemui banyak sekali rintangan. Ia akan diuji dengan keraguan, dengan bisikan ego, dengan godaan dunia yang terus menariknya kembali. Namun sahabatku, bagi mereka yang telah merasakan nikmatnya kelezatan hakikat, dunia ini tak lagi memiliki daya pikat. Mereka berjalan dalam keheningan, dalam kesabaran, dalam kepasrahan yang total kepadanya. Zauq adalah pengalaman yang tak bisa dijelaskan sepenuhnya dengan kata-kata. Ia adalah sesuatu yang hanya bisa dirasakan oleh mereka yang telah melebur dalam cinta ilahi. Ia adalah gelombang yang datang tanpa perintah, menyapu jiwa dan meninggalkannya dalam kebingungan yang indah, dalam kehilangan yang justru membawa pada penemuan sejati. Mereka yang telah sampai ke titik ini tak lagi mencari sebab mereka telah menemukan. Mereka tak lagi bertanya sebab semua jawaban telah terjawab dalam diam.
Mereka tak lagi berpegang pada dunia, sebab mereka telah melihat bahwa yang sejati hanyalah Dia. Mereka yang mengalami zauq bukanlah orang-orang yang telah pergi dari dunia ini, tetapi mereka yang telah benar-benar hidup dengan kesadaran yang lebih dalam dari siapapun yang masih terbelenggu oleh ilusi dunia. Dan pada akhirnya bukan tentang seberapa banyak ilmu yang kita miliki, bukan tentang seberapa fasih kita berbicara, tetapi tentang seberapa dalam kita merasakan. Sebab agama bukanlah sekedar teori, bukan sekedar aturan-aturan yang dihafal, tetapi tentang pengalaman, tentang merasakan kehadirannya dalam setiap hembusan nafas, dalam setiap detak jantung, dalam setiap getaran yang membawa kita lebih dekat kepadanya. Wallahu a'lam bishawab. Terima kasih sahabat telah menyimak video ini sampai dengan selesai. Semoga bermanfaat bagi kita semua. Saya doakan sahabat semua dimasukkan ke surganya Allah. Amin amin ya rabbal alamin. Nantikan kembali konten-konten penuh hikmah dari channel kami. Dan jangan lupa terus dukung channel ini dalam berdakwah dengan cara subscribe, share, dan menyalakan lonceng notifikasinya. Salam cinta dari Haura Studio, di mana sebuah nasihat tak sebatas didengar, namun diresapi oleh jiwa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.